Sungguh merupakan sebuah karunia yang sangat besar apabila hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Di saat begitu banyak saudara-saudara kita di musim pandemi saat ini yang dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin mungkin masih bergaul bersama, yang kemarin mungkin masih bercengkrama dengan semuanya. Saat ini banyak di antara mereka yang kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi hingga saat ini kita termasuk orang yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman yang sesungguhnya adalah siapapun di antara kita yang kemudian semakin mantap beribadah kepada Allah, semakin mantap keyakinannya kepada Allah, semakin mantap memposisikan diri sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya, maka berarti kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas semua rahmat karunia kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada saudara-saudara sekalian agar bersama-sama menunjukkan jati diri kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman, sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang takwa itu bukan hanya sekedar di lisan maupun tulisan, akan tetapi sebenar-benarnya takwa yang dimaksud adalah kita mewujudkan bahwasanya kita termasuk orang yang yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tunduk dan patuh dengan semua syariat yang sudah ditetapkan olehnya. Kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dan kemudian kita melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa. Walaupun berat dirasa, walaupun pahit kita dapatkan, akan tetapi ketika semuanya itu kita lakukan semata-mata di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kaki terasa lelah, walaupun badan sudah tidak lagi bertenaga, akan tetapi yakinlah semuanya itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya kelak ketika kita sudah berpisah dengan kehidupan dunia. Untuk saudara-saudaraku yang sampai saat ini masih santai-santai di rumah, yang sampai saat ini masih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, yang sampai saat ini masih disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib pula mengajak kepada saudara-saudara sekalian agar bersegera menuju masjid-masjid Allah, agar bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala, laksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, karena ini merupakan perintah yang sudah ditetapkan olehnya untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengingatkan untuk jamaahku yang sedang main handphone di belakang, dengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Tolong ingatkan, ada yang main handphone di belakang, nanti tidak ada Jumat baginya. Di belakang, bapak yang pakai baju batik tidak lagi main handphone, sedang sholat Jumat. Kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la jum'atalah, siapapun yang dalam posisi mendengarkan khutbah akan tetapi kemudian disibukkan dengan aktivitas yang lainnya, maka tidak ada Jumat baginya. Walaupun sujud, walaupun ruku, walaupun Fatihah kita baca, akan tetapi kita tidak termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari sholat Jumat yang kita lakukan. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang harus diluruskan oleh para ulama, para khatib, para ustadz di mimbar-mimbar mereka terkait makna berhala yang sesungguhnya. Saat ini banyak orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud berhala adalah patung, yang dimaksud berhala adalah batu, yang dimaksud berhala adalah pohon, yang dimaksud berhala adalah segala sesuatu yang sejenis dengan semuanya itu.
Padahal yang dimaksud dengan berhala adalah apapun sifat kebendaan yang kemudian menjadikan seseorang lalai dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itu pun termasuk ke dalam kategori berhala. Ketika seseorang begitu cintanya dengan kendaraan, begitu cintanya dengan mobil, begitu cintanya dengan motor, kemudian dengan semuanya itu menjadikan dia lalai. Sudah masuk waktu sholat akan tetapi masih disibukkan dengan aktivitas kendaraannya, masih mencuci mobilnya, masih mencuci motornya, masih menservis mobilnya, menservis motornya. Maka mohon maaf lahir dan batin, berarti kendaraan-kendaraan itu sudah menjadi berhala baginya. Ketika seseorang begitu cintanya dengan uang sehingga kemudian dia menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli hak ataupun batil, tidak peduli harus menipu, tidak peduli sekalipun harus melakukan berbagai macam tingkah kemungkaran, maka pada hakikatnya uang itu sudah menjadi berhala baginya. Ketika seseorang begitu cintanya kepada handphone sehingga kemudian disibukkan dengan handphonenya, malam hari dia seharusnya digunakan untuk qiyamul lail, digunakan untuk tahajud, digunakan untuk witir, digunakan untuk tadarus dan tilawah Al-Quran. Akan tetapi ternyata dia lebih asik dengan handphone yang dia punya, sehingga kemudian dia mengabaikan apa-apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya handphone yang dia punya sudah menjadi berhala baginya. Ketika seseorang begitu cintanya kepada penguasa sehingga kemudian tetap membela sekalipun penguasanya salah, sekalipun penguasanya zalim, sekalipun penguasanya sudah melakukan banyak pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya sudah dijadikan penguasanya itu sebagai berhala baginya. Inilah yang menjadi hakikat makna berhala yang sesungguhnya. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal andai kata kebenaran itu berada di tangan penguasa, maka seharusnya yang dibela oleh kita saat ini adalah Fir'aun dan bala tentaranya, bukan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Andai kata kebenaran itu berada di tangan orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan, maka seharusnya yang kita bela saat ini adalah Abu Lahab, bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akan tetapi ternyata kebenaran itu bukan berada di tangan para penguasa, kebenaran bukan berada di tangan orang-orang yang mempunyai pangkat dan jabatan, akan tetapi kebenaran itu ada berada di tangan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berada di tangan orang-orang yang membela syariat Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan raga yang dia punya, dengan semua kemampuan yang dimilikinya. La yakhafuna laumata laim, mereka orang-orang yang tidak takut dengan celaan para pencela, mereka tidak takut dengan hinaan orang-orang yang menghina. Itulah orang-orang yang memperjuangkan kebenaran yang sesungguhnya, karena baginya kebenaran bukan ada di tangan penguasa, kebenaran bukan berada di tangan para pemangku pangkat dan kebijakan, akan tetapi kebenaran yang sesungguhnya berada di tangan orang-orang yang menjadikan Al-Quranul Karim berada di atas segala sesuatunya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Sebab andai kata kebenaran itu didasarkan pada hawa nafsu manusia, didasarkan pada pangkat dan jabatan yang dimiliki seseorang, dilihat dari bagaimana ia mempunyai kekuasaan, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala akan rusaklah langit dan bumi. Bukan hanya itu, semua makhluk yang ada di dalamnya pun akan turut merasakan kehancuran pula. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang beriman. Ia yakin bahwa Al-Quranul Karim, sunnah-sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Siapapun yang kemudian memperjuangkannya, baik orang kaya ataupun orang miskin, baik orang berpangkat ataupun rakyat biasa, ketika yang diperjuangkan itu adalah Al-Quranul Karim, sunnah-sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia sedang berada di atas jalan kebenaran, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kemuliaan berdasarkan dengan kekayaan, berdasarkan pangkat dan golongan, akan tetapi Allah menetapkan kemuliaan kepada seseorang berdasarkan dari apa yang telah diperjuangkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dipilah dan dipilih dari sekian banyak manusia. Sebab apa kita ditetapkan sebagai umat terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab kita ditetapkan sebagai orang-orang yang diberikan amanah untuk beramar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah, dan diberikan amanah untuk mengemban dakwah tauhid kepada seluruh umat manusia. Itulah yang menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia dihinakan di hadapan manusia, walaupun dia dihinakan di hadapan orang-orang yang mempunyai kekayaan dan kekuasaan, tetap dia menjadi manusia yang mulia, sebab kemuliaan yang sesungguhnya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.